Ketemu lagi bareng gue Aris Ahmadi, Holy Farm tentu saja. Nah, kita hari ini pengen menggerebek menggerebek budidaya maggot BASF dengan konsep yang bersih ya. Kita lihat di belakang ini adalah tempat untuk lalat BASF-nya bertelur. Kandangnya mewah sekali. Oke, kita lihat ke sini. Jadi ini menggunakan kaca ya, menggunakan kaca, atapnya alderon, kemudian kaso-kaso buat telur maggotnya juga rapi sekali. Cuman ini kebetulan kayaknya ya maggotnya BASF-nya, lalat BASF-nya lagi defisit nih kayaknya nih. Sedikit sekali yang terlihat, jadi kayaknya telat membudidayakan, memproduksi pupanya ya, sehingga lalatnya ini berkurang drastis nih. Sedikit sekali yang ada terlihat gitu. Ada tapi terlihat sedikit, yang biasanya kan harusnya kalau kandang segini lah ya, ini paling enggak pada nempel nih banyak sekali. Kita akan lihat ke dalam seperti apa budidaya maggot yang dilakukan di sini di Kuntum Farm Field ya. Kita akan masuk ke dalam. Let's go. Nah, sekarang saya sudah ketemu Mas Encep. Mas Encep adalah petugas di sini yang mengelola, yang khususnya mengelola maggot gitu ya. Nah, Mas Encep, kita pengen nanya-nanya nih Mas. Ini kandang BASF-nya ya? Iya, kandang gitu. Ukurannya berapa sih Mas ini Mas? Kalau ukuran sih kurang tahu. Kurang tahu ya. Tapi kurang lebih kayaknya 3 meter kali 2 ya. 3 kali 2. Pakai kaca. Ini enggak ini Mas, jadi kepanasan atau gimana gitu? Panas memang, kalau di atas kan ada udara. Oh iya, kita lihat ke sini. Jadi di atas itu pakai jaring-jaring gitu ya, sehingga udara tetap, sirkulasinya tetap bagus gitu. Pinggiran sini ya. Oke, ini kaca, depan kaca, tapi samping sini adalah jaring-jaring ya. Ini istilahnya apa ya? Kain apa nih ya? Kain nyamuk gitu ya. Oke, jadi sirkulasi udara tetap masuk gitu. Gitu. Kita bisa masuk nggak Mas? Bisa ya? Kita coba masuk, yuk. Nah, ini pintu menggunakan jaring nyamuk gitu ya. Kelambu ya. Gunanya sih supaya kalau lalat keluar dia masih jadi kalau kita masuk ini sebenarnya tutup dulu, kemudian ini dibuka gitu, jadi double pintu. Menarik. Nah, ini dibuka, masuk ke dalam. Wow, ini dia tempat penyimpanan pupanya ya. Kita coba buka. Jadi dikasih lubang, pupanya ada di dalam gitu. Nah, ini bisa muat banyak banget sebenarnya ya. Jadi dia memang harus ada di tempat gelap ya Mas ya? Harus tempat gelap dan keluar dari kotak-kotak sini ya. Ini lubang kotak ini ya, kotak lubang ini. Nah, ini lalat BASF-nya. Jadi memang ini masih dibilang tadi telat ya Mas ya, telat membuat pupanya ya, memanen pupanya. Atau mungkin telat ininya juga ya, telurnya ya. Jadi berurut-urutan ke sini telat semua gitu ya. Nah, ini kaso-kaso untuk bertelur maggotnya nih. Iya nih, sepertinya udah lama nih nggak bertelur ini. Oke. Kita lihat ke dalam Mas. Oke, yuk kita lanjut lihat ke dalam. Nah, kita sudah sampai pada biopon, tempat budidaya maggotnya. Ada di istilahnya indoor gitu ya. Kemudian ada beberapa biopon yang tersedia di sini. Bioponnya dong, lihat tuh, mewah sekali, pakai kayu dengan kualitas premium. Nah, ini dia maggot-maggotnya. Sepertinya maggotnya ini menggunakan sampah buah busuk ya Mas ya. Jadi pengurai buah yang mungkin dihasilkan dari
sama rumah tangga juga masuk. Kemudian di sekitar sini kan kebun ya, banyak buah-buahan. Nah, kotorannya masuk ke sini. Nah, di sini adalah tempat penguraian sampah tersebut gitu. Nah, ini kita lihat maggot-maggotnya. Ini kok, di dalamnya ternyata sudah penuh. Nah, ini sebentar lagi sebenarnya sebagian menjadi pupa ya, Mas ya. Nah, Ada sih yang pada jadi lalat. nah, ini yang udah pada diem-diem nih. Ini sebenarnya masih hidup ya? Masih hidup. Oh. Tapi pada diem-diem nih, udah banyak banget ini. Ada aja di pupa. Nah, ini biasanya gimana Mas cara yang paling efektif untuk menyaring pupa dan juga maggot yang masih aktif nih? Tempat menyaring sih kita pindah ke sini. Jadi ini Kita diayak dulu. setelah dari sini nih kelihatan sudah mulai tua gitu ya, banyak yang tua, ini disaring. Disaring. Saringannya seperti apa Mas? Saringnya ke sana. Oke, kita lihat cara penyaringannya. Oke. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara mengayak ya maggot supaya terpisah dari pupa yang calon pupa sama maggot yang masih produktif gitu ya. Maggot yang masih makan sampah-sampah basahnya. Kita akan coba mempraktekkan biar kita juga punya bisa meniru barangkali nanti ya. Silakan Mas, gimana Mas? Ini diayak dulu ya dari maggot yang sudah mulai menghitam dan juga masih yang aktif ya. Ini kita coba ayak dulu kasgot-kasgot yang istilahnya remah-remahnya bisa disaring di sini. Ini bisa menjadi pupuk. Nah, dari sini dipindah ke biopon yang ibaratnya udah bersih Mas ya. Oke. Akan naik ke sini. Oh, nanti nih yang masih yang bergerak ini, yang masih bergerak ini dia akan naik menuju ke lubang atau paralon yang sudah dibelah gitu ya, masuk ke sini. Nah, baru di sini kemudian dipungutin ya Mas ya. Oke. Kita masukin lagi ke biopon. Oh, justru dia yang naik itu adalah yang aktif, dia yang akan kemudian dimasukkan lagi ke biopon yang masih banyak sampah basahnya ya. Oke. Nah, yang menjadi pupa tertinggal di sini. Nah, untuk ngambilin pupanya lagi gimana? Satu-satu? Enggak, kita ngatur aja semua. Nanti juga pada tumbuh sendiri sana jadi lalat. Oh, jadi di sana itu nggak perlu ya, di sini nggak perlu diambilin satu-satu ya, pakai sisa-sisa kotorannya nggak apa-apa, nanti di sana jadi lalat sendiri gitu ya. Bener juga. Jadi sisanya kan tinggal dibuang. betul. Justru yang balik lagi ke biopon itu memang yang masih aktif, yang sini yang nggak perlu diambilin satu-satu untuk kemudian ditaruh di sana. Nah, masalahnya gini Mas, kalau yang maggot untuk pakan kan bukan yang pupa dong. Nah, itu bagaimana supaya kita dapatnya bersih juga gitu loh. Supaya naik sendiri kayak gini, apakah kan kalau misalkan itu dia juga bisa naik di sana atau bagaimana cara memisahkannya? Diayak kayak gitu. Oh, diayak ya tetap ya. Oh. Nggak ada cara lain ya Mas ya? Diayak aja ya. Diayak aja. Oke. Iya, memang itu yang biasanya jadi problem bagi pembudidaya maggot ya, untuk memisahkan maggot yang masih produktif dan pupa itu, terutama ketika kita mau ngambil maggot-maggot yang masih putih, yang masih produktif itu untuk kemudian menjadi pakan ternak, membersihkannya itu PR banget gitu ya. Itu menggunakan cara diayak itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin teman-teman yang punya strategi tersendiri atau teknologi yang mungkin bisa menjadi cepat ya membersihkan maggot, menyaring maggot. Nah, itu boleh nanti di-share atau ditaruh di komen ya. Oke. Kita lanjut lagi ke hal yang lain terkait maggot. Nah, sebelah sini nih kayaknya ada
banyak apa namanya pajangan-pajangan ini Mas. Mungkin bisa diceritakan ini, jangan-jangan masih ada kaitannya dengan maggot. Kalau ini apa nih Mas? Ini sih telurnya. Telurnya, penetasannya, Atasan penetasan telurnya. Ini ada telur yang sudah menetas, udah baby maggot gitu. pernah gede sih ini. Udah pada gede juga. Pindah. Oh, ini dia. Ini baby maggot ini Mas. Ini baby maggot semua nih. Banyak sekali. Mas, saya bisa beli nggak Mas? Bisa. Bisa. Ya, nanti pulang bawa ini nih, gitu. Ini semua isi semua Mas. Isi semua ya. Artinya saya beli segini juga masih banyak stok ya Mas ya. Oke, dapat. Oke. Nah, ini kita mencoba membeli baby maggot yang ada di sini untuk nanti kita sebar di kandang ayam kami di Holy Farm. Karena kebetulan stok baby maggot kita lagi terkendala karena memang sering hujan ya. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa pajangan toples ya Mas ya. Ini apa sih Mas sebenarnya? Ada kaitannya dengan maggot? Oh, ini sih eco engine nih, fermentasi dari buah-buahan. Fermentasi buah-buahan. Oh, ini yang tadi dipakai untuk semprotan kandang ayam ya Mas ya? Ayam ya. Oh, jadi nggak ada lalat. Ini resepnya. Jadi gimana Mas prosesnya kalau boleh tahu? Nah, ini paling kita bikin fermentasinya 3 bulan. Baru bisa panen kalau udah panen seperti ini. Oh, oke. Ini berapa nih Mas? Segini. Jadi kita sih nggak jual buat pemakaian sendiri. Oh gitu, nggak dijual. Saya pengen beli nggak boleh. Oh, beli kita paling ada ininya doang ini. Molase. Molase sama ini bedanya apa? Ini kan bahannya dari molase. Oh, Molase, air sama buah. molase, air sama buah. Kalau molase dibikinnya dari apa? Ini dari apa? Gula Subang, dari Subang. Oh, dari gula merah dicampur sama buah-buahan. Lalu terfermentasi jadinya ini gitu. Oh, ini ada ininya ya. Media, air, molase, buah. Oke. Buah mengkudu, kedongdong, belimbing, jambu, buah naga, ara, nanas, jeruk, pisang jadi satu. Sebenarnya ini jadi rujak ya. Oke, tapi terus kemudian campur molase. Ini menjadi resep untuk penyemprotan kandang sehingga lalatnya menjauh gitu ya Mas ya. Wah. Buat tikus juga. Oke, menarik. Sebenarnya buahnya buah fresh atau buah ini nih? Buah fresh. Buah fresh ya. Oke. Ini bisa menjadi dicampur air, paling ini cuma sedikit sih pakainya. Oh. Oke, airnya yang banyak. Oke, siap. Ini menjadi apa namanya? Ilmu buat kita untuk pemeliharaan kandang tanpa lalat. Gitu. Kalau molasenya berapa nih Mas? Molase sendiri ada di depan. Oh, di depan ada? Oke, nanti kita beli sana. Mas, terima kasih banget. Kita udah dapat ilmunya tentang maggot, tentang fermentasi buah untuk penyemprotan lalat. Kapan-kapan mungkin kita main lagi. Kita juga tadi beli baby maggot buat apa namanya kandang ayam kita yang kayaknya kotorannya perlu diurai. Nah, ini bisa menjadi solusi. Buat bau juga ya Mas ya. Jadi nggak bau gitu. Oke, sampai ketemu lagi Mas. Tos dulu Mas. Ya, kita cukupkan hari ini kunjungan ke apa namanya budidaya maggot yang ada di Bogor, tepatnya di Kuntum Farmfield. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya di tempat-tempat yang inspiratif lainnya bersama Holy Farm dan Aris Ahmadi tentu saja.